Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-arif billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamda muwahhidin in mahaka fi tauhidihi ma siwal haq siwal wahidil haqqi wa talasha wa numajjiduhu tamjida man yusarrihu bi anna kulla syai'in ma siwallah batilu wa la yatahasha wa anna kulla man fis samawati wal ardi la yakhluqu dhubaba wa la wajtama'u lahu wa la parasha wa nashkuruhu idh rafa'a as-sama' li ibadihi saqfan mabniyya wa mahhadal arda bisatan lahum wa firasha wa kawwara al-laila 'ala an-nahari faja'ala al-laila libasan wan nahara ma'asha liyantashiru bi ibtigha'i fadlihi wa yanta'ishu bihi an dara'atil hajati inti'asha wa nusalli ala rasulihi alladhi yasdurul mu'minun an haudihi riwa'an ba'da wurudihim alaihi utasha wa ala alihi wa ashabihi alladhina lam yada'u bi nusrati dinihi tashammura wa inkimasha wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Maka sesungguhnya pemilik segala pemilik dan pembuat sebab dari segala sebab itu, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhirat sebagai negeri pahala dan siksa. Amal-amal ibadah yang kita lakukan di dalam dunia ini balasannya kayaknya di akhirat. Demikian pula amal-amal kejahatan, siksa dan hukumannya diterima di akhirat. Sedangkan dunia ini kada cukup tempatnya untuk menerima ganjaran-ganjaran pahala atau siksa-siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu halus, terlalu sempit dunia ini apabila dijadikan negeri untuk pahala dan siksa tadi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqaba nafsahu bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allah ay yabniya lahu qasraini masiratu kulli kasrin minhuma mi'atu 'am wa yughrasu lahu bainahuma ghirasa law tafahu ahlul ardi lawasi'ahum. Ini hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa dunia ini kada cucuk untuk balasan ibadah seorang hamba. Ujar Nabi kita, siapa-siapa yang bertahan, siapa-siapa yang bagana antara maghrib dan isya, maghribnya sembahyang berjamaah, isyanya sembahyang berjamaah pulang, di antaranya itunya beribadah. Sembahyang berjamaah itu di masjid, pasti Allah membuatkan, maulahakan, membangunkan bagi orang tersebut dua buah gedung. Ganjaran pahalanya itu dua buah gedung diberi Allah. Antara gedung yang satu dengan gedung yang satunya itu perjalanan 100 tahun hanya sampai. Dan Allah berikan dia kebun yang andai kata mengelilingi kebun itu penduduk dunia ini niscaya cukup. Allah berikan dia kebun yang luasnya andai kata mengelilingi penduduk dunia
cukup. Nah itu balasan orang nang i'tikaf di masjid antara maghrib isya. Andai kata balasan itu diberikan dalam dunia, kali cukup dunia tempatnya. Hanya saikung manusia dan hanya samalaman. Coba kalau 1000 orang nang ba'iktikaf di masjid antara maghrib isya, muatlah dunia, maginnya kada muat lagi. Atau tiap hari inya kada kemuatan lagi dunia. Jarak antara satu bangunan ke bangunan yang lain 100 tahun hanya sampai kada cukup umur kita menjalani. Nah makanya itu dunia ini bukan negeri pahala, bukan negeri pembalasan amal. Amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini balasannya kayaknya di akhirat, di situ tempatnya. Demikian pula siksa. Demikian pula siksa. Dunia ini bukan tempat siksa orang yang maksiat. Kalaupun ada orang-orang yang maksiat itu terkena bala di dalam dunia ini, itu hanya alamat atau tanda bahwa di akhirat kaina lebih besar lagi ancaman siksa yang diterimanya. Sedangkan hukuman yang sebenarnya bagi orang yang melakukan maksiat di dalam dunia itu di akhirat kaina hukumannya. Di dunia kada cukup tempatnya. Sebagaimana sabda Rasul menyatakan, wa ra'aitu rijalan buyutuhum kal buyut fiha hayatun wa aqarib tura min zahiri butunihim. Faqultu man haula ya Jibril? Faqala haula akalatur riba. Waktu Isra Mi'raj Nabi kita melihat orang-orang yang perut mereka itu macam rumah. Parutnya macam rumah, kayak apa orangnya? Waktu Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan manusia nang perutnya itu ganalnya macam rumah. Di dalam parut itu pulang kelihatan ada ular, ada kala. Tura dilihat min zahiri butunihim. Kelihatan nah dalam parutnya guriatan ular, kala, macam-macam. Ujar Nabi, siapa mereka itu hai Jibril? Jibril menjawab, haula akalatur riba. Itu orang nang temakan riba. Orang nang memakan riba. Andai kata di dalam dunia diandak Tuhan macam itu, bisa kada muat dunia ini. Sahabat 100 sama makan riba di berapa ini hibak berapa manusia nang kaya rumah parut. Nah jadi dunia bukan tempat pembalasan baik pahala atau siksa. Allah menjadikan akhirat sebagai negeri pahala dan siksa. Sedangkan dunia sebagai negeri beban. Dunia ini negeri beban. Kita disuruh ini oleh Allah, dilarang itu oleh Allah. Dan keguncangan. Dunia ini negeri kegelisahan. Orang kada ada nyaman hidup dalam dunia. Orang mencari ketenangan, kebahagiaan di dalam dunia itu mustahil. Dunia negeri beban, negeri keguncangan, kesungguhan dan usaha. Dunia negeri orang berusaha. Persiapan di dunia tidak terbatas pada akhirat tanpa penghidupan. Tetapi penghidupan dunia itu perantaraan kepada akhirat dan penolong kepadanya. Kehidupan dalam dunia ini adalah merupakan perantara kepada negeri akhirat. Dan kehidupan dunia ini bisa membantu seseorang untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Maka dunia itu ladang akhirat dan jalan kepadanya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladangnya akhirat. Orang yang bertanam baik di dalam dunia akan mengatam baik kena di akhirat. Orang yang bertanam dosa di dalam dunia akan mengatam dosa di akhirat.
Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Manusia itu ada tiga, yaitu pertama, seseorang yang disibukkan oleh penghidupannya dari akhiratnya. Orang yang di dalam dunia hanya urusan berusaha, hanya urusan mencari kekayaan, hanya urusan mencari kedudukan. Itu saja kesibukannya. Urusan akhirat kadada dalam pikirannya. Maka ia termasuk orang-orang yang binasa. Maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Pikirannya hanya dunia, kesibukannya hanya dunia, pemikirannya hanya dunia, kawan-kawannya hanya ahli dunia, perkumpulannya hanya orang-orang dunia. Nah, yang kedua, seseorang yang disibukkan oleh akhiratnya dari penghidupan dunianya. Ada manusia yang kada tahu urusan dunia, hidupnya hanya beribadah melulu kepada Allah, kada tahu urusan dunia sama sekali. Maka ia termasuk orang yang beruntung. Dan yang paling mendekati kepada kelurusan yaitu macam yang ketiga, yaitu orang yang disibukkan oleh penghidupan dunianya untuk akhiratnya. Maka ia termasuk orang yang sederhana. Nah, inya mencari dunia, tapi tujuannya untuk kesenangan akhiratnya. Inya mencari dunia untuk sanggup bekal akhiratnya. Inya mencari dunia untuk akhirat. Nah, ini yang ketiga. Berdagang juga, berusaha juga, cuma kada lepas daripada kepentingan akhirat. Jadi ada tiga golongan manusia tadi. Dan tidak mencapai derajat kesederhanaan orang yang tidak melazimi jalan kebenaran dalam mencari penghidupan. Artinya kita kada akan bisa masuk kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kelompok orang yang mencari dunia untuk akhirat. Mencari dunia untuk akhirat itu tidak akan bisa dan tidak mencapai derajat kesederhanaan orang yang tidak melazimi jalan kebenaran dalam mencari penghidupan. Dan orang yang mencari dunia itu tidak akan tergerak sebagai perantara ke akhirat selama ia tidak beradab dengan adab-adab akhirat dalam mencari dunia itu. Nah, kami akan mendatangkan adab-adab, tata cara berdagang, pekerjaan-pekerjaan, dan berbagai macam usaha dan sunnah-sunnahnya. Hal itu kami jelaskan dalam beberapa bab supaya bisa usaha perdagangan itu merupakan jalan untuk menuju kebaikan akhirat. Perlu ketahui adab-adabnya, aturan-aturannya supaya usaha bisa diandalkan untuk membawa kemuliaan kepentingan akhirat. Bab mengenai keutamaan usaha dan dorongan atasnya. Adapun dari Al-Quran, maka firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, surat An-Naba ayat 11. Artinya, dan kami jadikan, ujar Tuhan, siang untuk mencari penghidupan. Siang itu dijadikan Allah untuk manusia mencari penghidupan. Dia sebutkan siang itu dalam tawaran mencari anugerah. Dan dia Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, Al-A'raf 10. Artinya, dan kami jadikan bagimu muka bumi, di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur kepada Allah.
Tuhanmu menjadikannya sebagai nikmat dan dia menuntut kesyukuran atasnya nikmat itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Al-Baqarah 198. Artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Kada berdosa berdagang itu, kada berdosa bertani, kada berdosa orang berusaha mencari karunia Allah. La junah, laisa alaikum junah. Ayat ini menurut para ulama tafsir diturunkan kepada orang-orang yang hendak berhaji. Orang-orang yang hendak berhaji itu mereka kada hakun tulak haji sambil membawa barang dagangan. Mereka kada hakun naik haji sambil membawa barang dagangan. Takutan kalau ku berdosa, takutan kalau ku hajinya kada berpahala. Jadi kayaknya biar di Makkah minta-minta kagawian, napakah? Nah Allah kada katuju macam itu. Ujar Tuhan, laisa alaikum, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Jadi sambil naik haji silahkan membawa barang jualan dari kampung kita, dibawa ke sana untuk dijual sebagai nafkah hidup di sana. Jangan minta-minta di situ. Dalam tafsir Sawi Al-Jalalain disebutkan ada 3 kelompok manusia yang terhubung dengan ayat Allah ini. Ada orang yang naik haji sambil tujuan utamanya berdagang. Ini kan Makkah itu musim haji berdagang nang ianya. Naik hajinya nomor 2. Nah ini orang kada berpahala, tapi kewajiban hajinya gugur. Artinya kewajibannya sudah gugur, namun pahalanya kada dapat. Kenapa? Karena tujuannya berhaji itu nang utama adalah membawa perdagangan. Ada kelompok nang kedua lagi, orang naik haji itu sama tujuannya, berdagang sekaligus naik haji. Andai kata inya kada berdagang, inya kada naik haji. Andai kata inya naik haji, inya kada berdagang, sama. Nah ini orang pahalanya ada cuma sedikit dan hajinya pun gugur. Kelompok yang ketiga, orang yang naik haji, tujuan utama naik haji tapi sambil membawa barang dagangan dengan tujuan untuk menafkahi diri kita di sana. Nah ini orang-orang yang mendapat pahala dan dunia akhirat, orang yang dapat keuntungan dunia dan akhirat. Jadi mulai kampung membawa dagangan, tujuannya untuk menunjang haji supaya di sana kena diam, nafkahnya ada dari dagangan ini. Nah itu dapat keuntungan dunia dan akhirat. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Al-Muzammil. Artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Artinya, dan bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Adapun hadis-hadis, maka Nabi SAW bersabda, minaz zunubi zunubun la yukaffiruha illal hammu bi talabil ma'isah. Artinya, sebagian dosa-dosa adalah dosa-dosa yang tidak dihapus kecuali oleh pikiran dalam mencari penghidupan. Kita berpikir mencari nafkah itu bisa menghapuskan dosa. Berpikir untuk mencari penghidupan
supaya bisa mengungkusi diri, mengungkusi keluarga. Nah, kita berpikir untuk itu bisa menghapuskan dosa. Dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada. Artinya pedagang yang jujur pada hari kiamat akan dihalau bersama siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Hadis lain riwayatnya menyatakan at-tajirus saduq tahta zillil arsy yaumal qiyamah. Pedagang yang benar-benar sadik, pedagang yang benar-benar jujur itu berada di bawah naungan aras pada hari kiamat kaina kada kapanasan. Tapi at-tajirus saduq, pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu artinya sangat banyak, sangat luas pengertiannya. Satu, pedagang yang jujur itu pedagang yang benar-benar amanah. Ada kerusakan barang, ada keaiban barang dipadahkan. Yang kedua, kadang mau memuji-muji barang dagangannya. Yang ketiga, dalam perdagangan itu inya benar-benar berjalan sesuai dengan syariat, ijab kabul, akad dan sebagainya. Yang keempat, barang yang didagangnya itu barang dagangan yang disukai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pedagang nang saduk. Inya kada bejual barang, kada bejual benda nang dimurkai Allah. Inya kada bejual barang, kada bejual benda nang membuat orang jadi maksiat dengan benda itu. Misal bejual baju rok umpamanya. Kalau baju rok, baju perempuan nang kelihatan auratnya dijual nih itu segan bini-bini memakainya. Ini pedagang nang kada saduk ngarannya. Bujuranya pedagang baik, cuma nang didagangnya ini nang maulah orang jadi maksiat. Berjual emas sudah tahu nang memakai ini lalakian orangnya, itu kada pedagang nang saduk ngarannya. Pedagang obat nang nukarnya pacang dipakainya mabuk-mabukan, sudah jelas itu ngarannya. Jual obat kunidin, jual obat batuk nang nukarnya 1000, nang nukar umumnya sekian biji, sudah tahunya pacang diminumnya sagan mabuk. Nah, dijuali membuat orang jadi maksiat. Ini jauh daripada pedagang nang jujur. Jadi pedagang yang jujur nang dapat naungan aras pada hari kiamat, nang berkumpul lawan para nabi, para siddiqin itu pedagang nang menjual barang nang diridai Allah, menjual barang nang kada sagan orang maksiat, penjualannya jujur, berjualnya amanah, berjualnya kada ada dusta, berjualnya kada memuji barang dan sebagainya. Nah, ini pedagang nang jujur, dan niat jualnya pun niat yang baik. Hanya ada sebagian perkataan ulama bahwasanya al-Islam mahjubun bil muslimin. Artinya Islam itu didinding oleh orang Islam juga. Maksudnya Islam itu dirusak oleh orang Islam juga. Nang menjual bir itu orang Islam banyak di warung-warung. Nang menjual obat mabuk-mabukan orang Islam juga. Nang menjual baju-baju nang membuka aurat di pasar orang Islam juga. Jadi nang merusak Islam itu orang Islam seorang. Nah, pedagang macam ini jauh daripada pedagang nang as-saduq ngarannya. Keuntungan nang didapat dalam dunia kada seimbang lawan siksa nang bakal diterima di akhirat. Berapa dah hubungannya itu? Jadi pedagang berpikir walaupun untung, tapi kalau merusak Islam kada ada untungnya. Bahkan kayaknya menyesal kada terkira.
At-tajiru saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada. Artinya pedagang yang jujur pada hari kiamat akan dihalau bersama siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabad dunya halalan wa ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallaha wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Artinya barang siapa mencari dunia dengan halal, dengan halal, luas artinya dengan halal itu barang yang dijualnya halal, cara penjualannya cara yang halal, orang mau menggunakannya pada tempat-tempat yang halal. Barang siapa mencari dunia dengan halal, menjaga diri dari minta-minta, berusaha untuk keluarganya dan balas kasih kepada tetangganya, maka ia bertemu dengan Allah sedangkan wajahnya seperti bulan pada malam purnama. Orang berdagang nang halal tadi, tujuannya berdagang itu untuk supaya jangan mengemis. Tujuannya berdagang untuk memberi makani, menafkahi anak bini keluarga. Tujuannya berdagang untuk membantu jiran dan tetangga nang kesusahan. Orang nang berdagang macam itu niatnya, di akhirat kena wajahnya seperti malam, seperti bulan pada malam purnama, berkilauan artinya. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Mereka melihat seorang pemuda yang mempunyai kekuatan, di mana ia pemuda tadi berpagi-pagi berusaha. Nabi dudukkan dengan sahabat, besukan ada lewat seorang pemuda sedang berusaha. Maka mereka sahabat berkata, sayang pemuda ini, seandainya kemudaan dan kekuatannya itu ada di jalan Allah. Sayangnya pemuda ini itu ya berusaha besokanan, jika digunakannya sagan beribadah kah, tempulainya muda, tempulainya kuat, jika digunakan beribadah sagan baikan itu, ujar sahabat Nabi. Nabi mendengar itu, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, la taqulu hadza fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyakuffaha 'anil mas'alah wa yughniha 'anil nas fa huwa fi sabilillah wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin di'ab liyughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fi sabilillah wa in kana yas'a tafakhuran wa takatsura fa huwa fi sabilis syaitan. Ujar Nabi, janganlah kamu ucapkan ini, jangan dipadahkan kayak itu ya Nabi. Pemuda yang besukanan berusaha tuh, jangan dipadahkan sayangnya jika beribadah besukanan itu kada usah berusaha. Jangan macam itu ya Nabi. Karena jika ia berusaha untuk dirinya, untuk mencegah dari minta-minta dan tidak membutuhkan dari manusia, maka ia di jalan Allah. Orang tuh berusaha dengan tujuan supaya jangan jadi pengemis. Nah, inya berusaha itu fisabilillah ngarannya, di jalan Allah. Dan jika ia berusaha untuk kedua orang tuanya yang lemah atau anak-anak yang lemah, ia berusaha untuk mengungkusi kedua orang tuanya atau anak-anak yang masih halus agar mereka kaya dan mencukupi mereka, maka ia pun di jalan Allah. Orang berusaha niat segan menafkahi ibu bapa, menafkahi anak bini supaya jangan jadi pengemis. Mereka itu berusaha inya nang halal, itu orang ngarannya fisabilillah, di jalan Allah. Dan jika ia berusaha karena berbangga diri dan berbanyak-banyak, nah lain halnya inya berusaha untuk memperbanyak harta, berusaha untuk menambah kekayaan, berusaha untuk
mencari kekayaan. Ibaratnya kada berusaha tuh ingin tuh hidup aja, makan aja, tatap berusaha agar menumpuk-numpuk harta, di mana-mana ada bisi harta. Nah, ini maka ia di jalan syaitan ngarannya. Usahanya itu bisa bilis syaitan. Jadi berusaha tergantung niatnya. Dan Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda yattakhidul mihnata liyastaghniya biha anin nas wa yabghadul abda yata'allamul ilma yattakhidhuhu mihnah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang mengambil pekerjaan agar ia kaya dari manusia. Maksud kaya itu kadang mengemis, kadang meminta. Allah suka seorang hamba yang bekerja agar dia kada jadi pengemis. Dan dia Allah membenci hamba yang belajar ilmu yang dijadikannya sebagai pekerjaan. Allah kada katuju seorang penuntut ilmu tapi mengharap balas kasih orang, artinya ini menuntut ilmu supaya diberi orang, supaya dimacam-macami oleh orang. Nah, itu Allah kada suka yang demikian. Dan di dalam hadis innallaha ta'ala yuhibbul mu'minal muhtarib, artinya sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahallu ma akala ar-rajul min kasbihi wa kulli bai'in mabrur. Artinya sepaling halal sesuatu yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya dan tiap-tiap jual beli yang baik, jual beli yang lulus, yang mabrur artinya. Dan di dalam hadis lain, ahallu ma akalal abdu kasbu yadis sani' idza nasa'a. Artinya sepaling halal apa yang dimakan oleh hamba adalah usaha tangan orang yang bekerja apabila ia nasihat. Artinya bila dia menghendaki kebaikan dengan usahanya itu. Dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda, alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata asyarir rizq. Artinya lazimilah berdagang, karena padanya terdapat 9/10 rezeki. Rezeki Allah itu 9/10-nya diletakkan, dibagi untuk orang-orang yang berdagang. Makanya kebanyakan yang sugih itu orang berdagang. Orang petani jarang sugih, buruh jarang sugih. Kenapa? Rezeki Allah berputar kebanyakannya di intang bubuhan pedagang itu. Dan diriwayatkan bahwa Isa alaihi salam melihat seorang laki-laki. Maka beliau bertanya, apakah yang kamu kerjakan? Jadi Nabi Isa lawan laki-laki itu, kamu begawin apa? Ia menjawab, saya beribadah. Saya beribadah. Beliau bertanya lagi kepada laki-laki tadi, siapakah yang menanggungmu? Siapa yang mau ngungkusi ikam? Ia menjawab, saudaraku. Saudaraku yang mau ngungkusi. Isa bersabda, saudaramu lebih beribadah daripada kamu. Saudaramu lebih beribadah daripada kamu. Artinya pahalanya tagana saudaramu nang maungkusi ikam beribadah itu. Jadi orang-orang nang maungkusi keluarga, maungkusi anak nang beribadah, maungkusi anak nang menuntut ilmu, orang nang maungkusi itu lebih ganal pahalanya daripada orang nang beribadah itu. Saudaramu lebih beribadah daripada kamu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu syai'an yuqarribukum minal jannati wa yub'idukum minan nari illa amartukum bih. Wa inni la a'lamu syai'an yub'idukum minal jannah wa yuqarribukum minan nar illa nahaitukum anhu. Wa innar ruhal amin nafatha fi rawi inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha.
fattaqullah wa ajmilu bit talab. Artinya, sesungguhnya aku, ujar Nabi kita, sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan aku memerintahkannya kepadamu. Setiap sesuatu, jar Nabi, nang bisa memasukkan engkau ke surga, pasti kusuruh ikam melakukan sesuatu itu. Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang menjauhkan kamu dari surga dan mendekatkan kamu di neraka, melainkan aku melarangmu daripadanya. Sesuatu apapun, jar Nabi, nang pacang membuat ikam ke neraka, pasti kularang, pasti kucegah. Dan sesungguhnya Ar-Ruhul Amin meniupkan di dalam hatiku, sesungguhnya diri seseorang itu tidak akan meninggal sebelum dipenuhi rezekinya, meskipun rezeki itu lambat darinya. Artinya seseorang itu tidak akan mati kecuali rezekinya habis. Bila rezeki masih ada, kita kada bakal mati. Seseorang tidak akan mati kecuali sudah habis jatah rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Selama jatah rezeki masih ada untuk kita, kita pasti hidup. Maka bertakwalah kepada Allah dan baik-baiklah dalam menuntut, dalam berusaha. Artinya baik-baiklah dalam mencari rezeki, baik-baiklah dalam berusaha. Beliau memerintahkan dengan baik-baik dalam menuntut, dan beliau tidak bersabda tinggalkanlah menuntut atau berusaha. Nabi kita kada melarang orang berusaha, tapi baik-baik berusaha itu, bujur-bujur berusaha itu. Kemudian di akhirnya beliau bersabda, wala yahmilannakum istibta'u syai'in minar rizki ala an tatlubuhu bi ma'siyatillahi ta'ala fa innallaha la yunalu bima indahu bi ma'siyatih. Artinya janganlah mendorongmu lambatnya suatu rezeki untuk mencarinya dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan sampai karena rezeki ini lambat datang lalu melakaskannya dengan maksiat. Jangan sampai. Khawatir kalau calon pembeli ini kada jadi menukari, lalu bersumpah-sumpah, lalu memuji-muji barang, lalu menyembunyikan rusaknya barang. Khawatir kalau kada jadi menukari. Nah, ya ini artinya janganlah mendorongmu lambatnya suatu rezeki untuk mencarinya dengan maksiat kepada Allah. Jangan asal ada rezeki, jangan asal ada payu, haram kan yang dijual, yang berdosa kah? Kenapa? Karena yang penting payu. Nah itu, jangan macam itu, ujar Nabi. Karena sesungguhnya Allah itu apa yang di sisinya tidak diperoleh dengan maksiat kepadanya. Berkat, rahmat itu kada akan diperoleh dengan cara maksiat kepada Allah. Jual beli, nang dijual barang kada kakaruan, kada akan dapat berkah dari Allah. Jual beli nang dengan dusta, kada akan ada berkahnya. Menjual barang nang dilarang agama, kada akan ada berkahnya. Karena sesuatu yang di sisi Allah kada akan bisa dicapai dengan maksiat.
Maka bila hartanya kadada berkahnya, harta akan mendorong seseorang kepada maksiat dan akhirnya ke neraka. Duit 10.000, duit 10.000, beberkah duitnya, nukar makanan, bawa ke rumah, beri makani anak bini. Ini duit yang beberkah. Tapi kalau 10.000 ini kada beberkah duitnya, digunakan untuk maksiat. Kadang alih mengetahui duit yang ada berkah atau kada berkah. Nah, untuk mencari berkah di sisi Allah, kada kawa didapat dengan maksiat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aswaqu mawaidullahi ta'ala, paman ataha asaba minha. Artinya pasar-pasar itu hidangan Allah Ta'ala, maka barang siapa mendatanginya maka ia mendapatkan daripadanya. Dan Nabi alaihi salam bersabda, la ayyakhuza ahadukum hablahu fayahtatibu ala dhahrihi khairun min ayyatiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Artinya sesungguh salah seorang di antaramu mengambil talinya lalu ia mencari kayu di punggungnya adalah lebih baik daripada ia datang kepada seseorang yang diberi Allah akan karunia-Nya lalu ia minta kepadanya di mana ia memberinya atau mencegahnya. Lebih baik orang nang mencari kayu, ujar Nabi, daripada orang nang minta-minta itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fataha ala nafsihi baban minas su'ali fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqri. Artinya barang siapa yang membuka pada dirinya pintu meminta-minta, mengemis, maka Allah membukakan atasnya 70 pintu kefakiran. Artinya bila orang itu mulai minta-minta, maka hidupnya akan selalu merasa fakir, hidupnya akan selalu merasa kurang, jauh daripada kecukupan. Nah, hingga situ ada pun asar. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا
الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه